Di sebuah kota yang makmur, tinggal seorang saudagar kaya bernama Haji Mahmud. Ia dikenal sebagai pedagang besar yang disegani banyak orang, hartanya melimpah, rumahnya besar, dan semua orang menaruh hormat padanya. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan sifat yang sulit diubah, kesombongan yang halus. Ia menilai orang dari pakaian, kedudukan, dan harta yang tampak di mata. Haji Mahmud memiliki seorang anak perempuan tunggal bernama Syarifah, gadis lembut dan berpendidikan agama cukup baik. Banyak lelaki terpandang datang melamar, namun tak satu pun yang berhasil mencuri hatinya. Hingga suatu hari, Syarifah memperkenalkan seorang pemuda bernama Ahmad, yang ia kenal di majelis ilmu. Ahmad bukan orang kaya, bukan pula keturunan bangsawan. Ia hanya seorang perantau yang tinggal sederhana di rumah sewaan kecil di pinggiran kota. Saat pertama kali bertemu, Haji Mahmud menatap Ahmad dengan tatapan penuh penilaian. Bajunya sederhana, tangannya kasar seperti orang yang sering bekerja dengan tenaga sendiri. "Engkau kerja apa, nak?" tanya sang saudagar datar. "Saya membantu di pesantren, Pak Haji," jawab Ahmad sopan. "Kadang saya mengajar anak-anak membaca Al-Quran." Jawaban itu tak membuat wajah Haji Mahmud berubah sedikitpun. Dalam hatinya, ia menganggap Ahmad bukan pasangan yang pantas bagi anaknya. Namun karena Syarifah bersikeras, dan ibunya menenangkan hati sang saudagar, pernikahan pun dilangsungkan dengan sederhana. Meski demikian, sejak hari pertama Ahmad menjejakkan kaki di rumah besar itu, ia tidak pernah dianggap sebagai bagian keluarga. Setiap pagi, ia disuruh membantu para pekerja di dapur. Bila ada tamu datang, ia diminta membuatkan kopi. Saat keluarga besar berkumpul di ruang makan mewah, Ahmad duduk di dapur bersama para pembantu. Tidak sekalipun Haji Mahmud menyapanya dengan panggilan menantu. "Ahmad, tolong bersihkan halaman," katanya suatu pagi tanpa menoleh. "Baik, Pak Haji," jawab Ahmad lembut, lalu mengambil sapu dan mulai bekerja tanpa banyak bicara. Bagi sebagian orang, perlakuan itu memalukan. Namun bagi Ahmad, semua itu adalah ladang kesabaran. Ia tidak ingin mempermalukan istrinya. Di setiap sujudnya, ia berdoa agar mertuanya diberi kelapangan hati dan agar dirinya tetap diberi keikhlasan. Setiap malam setelah semua tidur, Ahmad duduk di serambi kecil rumah itu. Di bawah cahaya lampu redup, ia membuka buku-buku tua berisi tafsir dan hadis yang selalu dibawanya kemanapun pergi. Tangannya menulis catatan kecil di pinggiran halaman. Sesekali matanya basah ketika mengingat gurunya yang dulu selalu berkata, "Wahai Ahmad, jangan pernah haus akan penghormatan manusia. Biarlah waktu yang akan memperkenalkanmu." Hari-hari berlalu. Ahmad tetap menjadi orang dapur di mata keluarga besar itu. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan kedalaman ilmu dan keheningan hati yang tak pernah dilihat siapapun. Dan tanpa disadari oleh siapapun pula, hari di mana kebenaran akan tampak semakin mendekat. Hari-hari di rumah besar itu berjalan lambat bagi Ahmad. Setiap pagi, ketika matahari baru menembus tirai jendela, ia sudah sibuk di dapur menyiapkan kopi untuk Haji Mahmud. Uap panas dari cangkir menjadi teman setianya. Sementara dari ruang depan terdengar suara tawa tamu-tamu saudagar yang datang membicarakan urusan bisnis. Tak seorang pun menyapa Ahmad, apalagi menanyakan kabarnya. Ia seolah hanya bayangan yang mondar-mandir membawa nampan. Namun, di balik ketidakpedulian itu, Ahmad selalu menampakkan wajah tenang. Ia menunduk hormat saat melewati orang lain, tak pernah membantah, tak pernah berkeluh kesah. Jika seseorang membentaknya karena terlambat membawa minuman, ia hanya menjawab pelan, "Maaf, saya kurang cepat. Akan saya perbaiki." Kadang para pelayan lain heran. "Tuan Ahmad," kata salah seorang di antaranya, "kenapa Anda tak marah? Padahal mereka sering merendahkan Anda." Ahmad hanya tersenyum. "Bila aku marah, apa yang berubah? Hati mereka tidak akan luluh karena kemarahanku. Tapi mungkin dengan diam, Allah akan melembutkannya." Setelah pekerjaan selesai, Ahmad selalu menyempatkan diri ke surau kecil di belakang rumah. Di sana ia sholat 2 rakaat, lalu duduk bersandar di tiang kayu sambil membaca kitab kuning yang telah pudar warnanya. Kadang ia menulis catatan kecil dengan pena bambu yang dibuatnya sendiri. Ia tak menyangka, semua catatan itu kelak akan menjadi saksi kebesaran jiwanya. Syarifah, istrinya,
sering memandangi suaminya dari jauh dengan perasaan campur aduk. Ia mencintai Ahmad dengan tulus, tetapi juga merasa sedih melihat perlakuan ayahnya. "Abang," katanya suatu malam, "mengapa abang tidak menjelaskan kepada ayah tentang siapa abang sebenarnya? Tentang ilmu yang abang miliki, tentang siapa guru abang dulu?" Ahmad tersenyum lembut. "Untuk apa, Syarifah? Biarlah manusia menilai sesukanya. Aku tidak ingin dihormati karena masa lalu, tapi karena akhlak yang sekarang. Jika Allah berkehendak, kebenaran akan tampak pada waktunya." Jawaban itu membuat Syarifah terdiam. Ia tahu suaminya bukan orang biasa. Setiap kali Ahmad berbicara tentang ayat atau hadis, suaranya lembut tapi dalam, seperti mata air yang jernih mengalir di tengah padang kering. Namun ia memilih menutupi semua itu dari orang-orang di rumah, agar tak menimbulkan pertentangan. Sementara itu, Haji Mahmud tetap memandang Ahmad sebelah mata. Dalam hatinya, ia sering berkata, andai saja Syarifah menikah dengan anak pejabat, bukan lelaki miskin yang kerjaannya hanya di dapur. Namun setiap kali ia memandang Ahmad yang sibuk bekerja tanpa mengeluh, ada rasa aneh di hatinya, rasa yang ia sendiri tak mengerti. Barangkali sedikit kagum, barangkali juga iri pada ketenangan yang tidak pernah ia miliki. Waktu berjalan. Musim berganti. Rumah besar itu semakin ramai dengan tamu-tamu penting, tapi nama Ahmad tetap tidak disebut di antara mereka. Ia tetap di dapur, tetap menunduk, tetap diam. Namun di dalam diam itulah ia menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penghormatan manusia, sebuah ujian yang akan membuka tabir siapa dirinya yang sesungguhnya. Pagi itu rumah besar milik sang saudagar tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pembantu mondar-mandir membawa kursi, memasang tenda, dan menata meja panjang yang dipenuhi aneka makanan. Para tetangga yang diundang mulai berdatangan, menanyakan acara besar apa yang akan digelar. Di halaman depan, sebuah spanduk besar digantung. Majelis ilmu dan zikir akbar bersama 3 ustaz ternama. Sang saudagar berjalan ke sana kemari, memeriksa setiap detail seolah seluruh acara bergantung pada kesempurnaan yang ia lihat di depan mata. Wajahnya tampak serius, penuh kebanggaan. Ia menyukai 2 hal, disanjung dan dihormati. Dan acara semacam ini adalah tempat terbaik baginya untuk mendapatkan keduanya. Namun di antara keramaian itu, ada satu sosok yang berjalan pelan sambil menunduk, Ahmad. Tugasnya sudah ia terima sejak subuh, tanpa diminta pendapat. Ia harus menyiapkan kopi untuk para tamu, merapikan gelas-gelas, dan memastikan air panas selalu tersedia. Tidak ada satupun yang memandangnya sebagai menantu saudagar. Bahkan beberapa tamu baru mengira ia hanyalah pekerja baru. "Ahmad!" Suara keras sang saudagar menggema. Ahmad segera menghampiri. "Ya, ayah." "Cuci gelas-gelas itu lagi. Pastikan tidak ada noda. Dan ingat, jangan mendekati para ustaz nanti. Duduk saja di belakang. Aku tidak mau ada kesan buruk." Ahmad hanya mengangguk. "Baik, ayah." Sang saudagar mendengus dan beranjak pergi, mencatat daftar yang panjang dalam pikirannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kata-katanya menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Menjelang siang, para tamu mulai memadati halaman rumah. Suara salawat menggema dari pengeras suara. Ibu-ibu memakai baju terbaik mereka, bapak-bapak berdiri dengan penuh hormat, dan anak-anak berlarian sambil memegang buku kecil berisi salawat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ahmad duduk di bangku kecil dekat dapur luar. Di depannya ada tumpukan gelas dan teko-teko besar. Ia bekerja cermat dan tenang, membersihkan, mengelap, mengisi, seolah dunia luar tidak mempengaruhinya. Namun dari kejauhan, ia bisa mendengar bisik-bisik sinis beberapa orang. Kasihan benar menantu saudagar, cuma dijadikan pelayan. Benarkah itu menantunya? Kupikir pekerja borongan. Kenapa anak sekalem itu mau menikah dengan putri saudagar? Tidak sepadan. Ahmad tersenyum kecil. Ia sudah biasa mendengar hal semacam itu. Hatinya tidak bergetar sedikit pun. Ia tidak datang ke keluarga itu untuk dihormati. Ia menikahi istrinya karena cinta dan amanah, bukan karena harta atau kedudukan. Ia mengangkat gelas terakhir, memeriksa kebersihannya, lalu menatanya dengan rapi. Saat ia menghela napas, istrinya, Aisyah, muncul dari balik pintu dapur. "Mas,
Kamu sudah sarapan? Tanyanya pelan. Ahmad menggeleng. Belum. Tidak apa, aku tidak lapar. Aisyah menatap wajah suaminya yang tampak letih, lalu mendekat dan berbisik. Aku tahu ayah keras padamu. Tapi, terima kasih sudah selalu sabar. Ahmad tersenyum, tatapannya lembut. Sabar itu mudah kalau kita ingat siapa yang menilai. Bukan manusia. Aisyah menahan air mata. Ia ingin mengatakan lebih banyak. Namun langkah ayahnya terdengar mendekat. Aisyah segera beranjak pergi. Ketika adzan zuhur berkumandang, ketiga ustaz yang diundang akhirnya tiba. Mereka disambut meriah, diantar oleh para panitia menuju panggung kayu besar yang sengaja dibuat untuk acara itu. Jamaah berdesakan ingin melihat lebih dekat tokoh-tokoh ilmu mereka. Ahmad hanya bisa melihat dari kejauhan, sambil membawa nampan berisi air mineral untuk diletakkan dekat panggung. Tidak ada satupun yang memperhatikannya. Tidak ada yang menoleh ketika ia lewat. Tidak ada yang tahu bahwa pemuda yang berjalan pelan itu telah menghafal ratusan hadis, menulis puluhan syarah, dan pernah duduk lama di bawah bimbingan ulama besar yang kini tersebar di berbagai daerah. Tidak ada yang tahu, kecuali Allah. Dan itulah yang membuat langkah Ahmad tetap ringan. Selesai menaruh minuman, Ahmad kembali ke tempat duduknya yang jauh di pojok. Ia menatap kerumunan yang larut dalam rangkaian acara. Perlahan angin membawa aroma bunga Kamboja dan doa-doa yang mengalun. Inilah majelis ilmu, tempat yang seharusnya mulia. Namun di sudut halaman, ada seorang alim yang tak dikenal, duduk sendirian, membawa dirinya seperti debu yang tak berarti. Lalu pengeras suara menyala. Panitia mengumumkan dengan lantang. Jamaah sekalian, kita mulai majelis ilmu siang ini dengan ceramah dari ustaz pertama. Mohon menjaga ketertiban. Semua orang bertepuk tangan. Ahmad menunduk perlahan, menghela napas, dan dalam hatinya berdoa. Ya Allah, lindungi lisan-lisan kami dari kesalahan, dan berikan aku kekuatan jika aku harus berkata benar meski itu menyakitkan. Ia tidak tahu bahwa doa itu akan segera terkabulkan, dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Setelah seluruh jamaah duduk, suasana halaman rumah berubah hening. Angin sore berembus lembut, membawa aroma teh manis dan parfum para tamu. Di atas panggung sederhana itu, ustaz pertama berdiri dengan percaya diri. Beliau seorang yang terkenal di kota itu, ceramahnya selalu ramai, suaranya lantang, tutur katanya tegas. Banyak yang mengaguminya, dan sang saudagar pun memandangnya dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seru sang ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab ratusan jamaah serempak. Ustaz mulai berceramah dengan gaya khasnya, tangan terangkat, suara menggelegar, dan cara bicara yang memukau jamaah. Ia membacakan hadis dan ayat dengan penuh semangat. Namun Ahmad, yang duduk jauh di belakang sambil memegang teko kosong, perlahan mengangkat kepala. Ada sesuatu dalam penyampaian sang ustaz yang membuat dahinya mengerut. Ustaz mengutip satu hadis yang terkenal, tetapi teks dan riwayatnya terdengar janggal. Ahmad menurunkan pandangan, menimbang-nimbang. Ia tidak ingin menegur. Ia tidak mencari masalah. Ia tahu posisinya. Ia hanyalah menantu tak dianggap yang bertugas membuat minuman. Namun hatinya bergetar. Hadis itu salah penyebutan. Jika jamaah menghafalnya keliru, itu akan menjadi tanggung jawab di akhirat. Ahmad menunduk lebih dalam. Ia berbisik pada dirinya, "Ya Allah, ampuni bila aku salah. Tapi aku tidak ingin kebenaran tercederai." Ketika ustaz mengulangi hadis itu ketiga kalinya, Ahmad tak sanggup menahan lagi. Ia berdiri pelan, menunggu jeda kecil dalam ceramah. "Maafkan saya, ustaz." Suara Ahmad pelan tapi jelas terdengar. Jamaah langsung menoleh. Kaget. Sang saudagar melotot dari kursinya. Wajahnya merah padam. Ustaz itu berhenti. Keningnya terangkat. "Ya, ada apa?" Ahmad menunduk penuh hormat. "Mohon maaf, Ustaz, hadis yang panjenengan sebutkan tadi, riwayatnya berbeda dengan yang antum bacakan. Redaksinya juga tidak sama. Aku khawatir para jamaah menghafalnya tidak sesuai sumber." Beberapa jamaah berbisik tajam. Siapa dia berani-beraninya? Kerjaannya saja cuma buat kopi. Sombong benar pemuda ini.
Sang ustaz terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis, tetapi bukan senyum yang hangat. Lebih seperti senyum orang yang merasa direndahkan. Anak muda, katanya dengan nada merendahkan, kau belajar hadis dari mana? Ahmad kembali menunduk. Dari guru-guru di pesantren dulu, Ustaz. Saya hanya takut ada kekeliruan. Seorang jamaah tiba-tiba berdiri dan menuding Ahmad. Kurang ajar. Kau menegur Ustaz di depan umum. Sebelum Ahmad sempat menjelaskan, sebuah tamparan mendarat keras di pipinya. Plak. Ahmad terhuyung, tapi tidak jatuh. Jamaah terkejut. Sebagian tampak setuju, sebagian tampak gelisah. Sang saudagar hanya menutup wajah, malu sekaligus marah. Ustaz pertama mengangkat tangan untuk menenangkan jamaah. Sudah, biarkan saja. Kita lanjutkan ceramah. Ahmad berdiri tegak. Ia memegang pipinya yang memerah, namun bibirnya tersenyum lembut. Saya minta maaf, katanya pelan. Tidak ada maksud melecehkan. Hanya ingin kebenaran tidak keliru di hadapan umat. Tak ada yang membalas kecuali bisik-bisik mengejek. Ahmad kembali duduk. Namun duduknya bukan duduk orang kalah. Ia duduk dengan ketenangan orang yang tahu bahwa kebenaran bukan soal menang atau kalah, tapi soal amanah. Di atas panggung, sang ustaz melanjutkan ceramahnya, namun ada goyah kecil dalam suaranya. Sesekali ia melirik Ahmad yang masih menunduk dalam diam. Ustaz itu tahu, pemuda itu benar. Tapi gengsi manusia seringkali lebih besar daripada mengakui kesalahan. Sang saudagar mencibir ke arah Ahmad dari kejauhan. Hatinya kesal bukan main. Memalukan aku di depan ustaz dan para tamu. Anak ini benar-benar tidak tahu tempat. Sementara itu, beberapa jamaah mulai saling bertanya. Siapa pemuda itu? Kenapa berani menegur? Mungkin dia memang tahu. Tapi menegur ustaz di depan umum, berani betul. Ketika ceramah ustaz pertama selesai, tepuk tangan menggema, tapi tidak semeriah biasanya. Ada kegelisahan yang menggantung di udara. Ada rasa ingin tahu yang mulai muncul. Tentang seorang pemuda bernama Ahmad. Pemuda yang tidak dianggap di rumah itu. Pemuda yang baru saja menegur seorang ustaz, dengan cara yang paling sopan. Namun semuanya belum berakhir. Belum sama sekali. Karena dua ustaz lain masih menunggu giliran. Dan rencana Allah sedang bergerak, perlahan namun pasti. Tamparan itu masih terasa membakar di pipi Ahmad. Suara gaduh jamaah kembali memenuhi halaman, tetapi bagi Ahmad semuanya terdengar jauh, seperti gema dari dunia lain. Ia tidak menoleh, tidak membalas, tidak marah. Hanya menunduk sambil memegangi wajahnya yang memar. Sang saudagar melihatnya dari jauh dengan rasa malu bercampur kesal. Beginilah jadinya kalau orang tidak tahu diri, gerutunya dalam hati. Ia tidak sadar bahwa kata-kata itu menusuk hati menantunya yang selalu diam. Ahmad menarik napas panjang, perlahan. Dalam hatinya ia berkata, Ya Allah, jika aku salah, ampunilah aku. Jika aku benar, kuatkanlah aku. Ia kembali ke sudut di mana ia tadi merapikan gelas-gelas. Meski pipinya masih perih, ia tetap tersenyum kepada tamu-tamu yang meminta minum. Tidak ada yang melihat getaran halus di tangannya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap langkahnya terasa berat. Salah seorang ibu tua yang duduk dekatnya berbisik kepada temannya. Kasihan pemuda itu, tapi dia lancang juga. Ahmad mendengarnya, tetapi ia hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin hatinya keruh oleh ucapan manusia. Aisyah, istrinya, ingin menghampiri, tetapi ayahnya melarang dengan sorot mata tajam. Jangan mendekat, biar dia belajar, bisik sang saudagar. Aisyah menahan air mata. Ia tahu suaminya bukan orang sembarangan. Ia tahu Ahmad tidak akan berbicara kecuali yakin itu benar. Namun ia tidak bisa melakukan apapun. Di bangku kecilnya, Ahmad membuka buku catatan lusuhnya. Buku itu berisi tulisan tangan sendiri, ringkasan hadis, penjelasan ulama, tafsir ayat-ayat, dan catatan perjalanan belajarnya dulu. Lembaran itu menjadi temannya setiap malam, di rumah yang tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai bagian keluarga. Ia membacanya pelan, seakan menenangkan hati yang luka. Ilmu itu amanah.
Kebenaran harus disampaikan dengan hikmah. Begitulah salah satu kata gurunya yang teringat jelas. Senyum lembut muncul di wajah Ahmad. Ia tidak menyesal menegur ustaz tadi. Ia tidak bangga pula. Ia hanya menjalankan kewajiban kecil yang ia tahu. Sesaat kemudian panitia memanggil. Ustaz kedua akan segera naik mimbar. Mohon jamaah kembali tenang. Suasana mulai hening. Ahmad menutup buku catatannya dan kembali berdiri, bersiap membawa minuman untuk para tamu. Pipinya masih memar. Hatinya perih. Tetapi langkahnya tetap ringan. Karena bagi Ahmad, bukan manusia yang ia cari ridanya. Dan bukan penghargaan yang ia kejar. Ia hanya ingin menjaga satu hal. Kebenaran. Apapun harganya. Ustaz kedua naik ke panggung dengan langkah mantap. Beliau dikenal lebih muda dan lebih berwibawa dalam penampilan, dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Jamaah menyambutnya dengan antusias, berusaha melupakan insiden sebelumnya. Ahmad berdiri di samping meja minuman, memegang teko air panas. Meski pipinya masih memar, wajahnya tetap tenang. Namun di dalam hati, ia berdoa sungguh-sungguh agar tidak terjadi sesuatu lagi. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnah. Jangan biarkan lidahku bergerak kecuali atas izin MU. Ceramah ustaz kedua dimulai. Lembut, runtut, dan menenangkan. Namun ketika ia mulai membahas tafsir sebuah ayat terkenal, Ahmad merasakan sesuatu yang tidak tepat. Ada bagian penjelasan yang bercampur dengan riwayat lemah, dan jika dibiarkan, jamaah bisa salah paham dalam memahami hukum yang disampaikan. Ahmad menunduk dalam-dalam. Tidak lagi. Aku tidak ingin kejadian tadi terulang, bisiknya pada diri sendiri. Namun ustaz kedua terus melanjutkan penjelasan yang keliru itu. Jamaah manggut-manggut tanpa tahu bahwa kebenaran sedang bercampur dengan keburaman. Ahmad meremas ujung bajunya. Hatinya gelisah. Nafasnya berat. Jika aku diam, aku takut berdosa karena membiarkan kebatilan. Jika aku bicara, aku akan dipukul lagi. Pilihan itu terasa seperti dua pisau yang sama tajam. Ketika ustaz mengulang kalimat itu untuk kedua kalinya, Ahmad tidak kuat lagi. Ia berdiri perlahan. Tangan yang memegang teko sedikit bergetar. Maafkan saya, ustaz, ucap Ahmad dengan suara pelan namun jelas. Jamaah langsung terdiam. Beberapa orang yang tadi melihatnya ditampar kini berbisik penuh geram. Lagi. Sudah keterlaluan pemuda ini. Apa dia ingin merusak majelis? Ustaz kedua menatap Ahmad dengan kening berkerut. Ada apa, anak muda? Ahmad menunduk hormat. Mohon maaf. Tafsir ayat yang panjenengan sampaikan tadi tidak sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Riwayat yang dipakai juga bukan dari sanad yang kuat. Saya khawatir jamaah memahami hukum dengan keliru. Sunyi yang menggantung seperti pedang di atas kepala. Beberapa orang langsung berdiri dan memprotes. Diam kau. Kau belajar dari mana berani menegur ustaz? Kurang ajar. Sebelum Ahmad sempat menjelaskan, sebuah tangan keras menarik kerah bajunya dari belakang. Seorang lelaki bertubuh besar menghantamkan pukulan ke pundaknya, hingga ia terjatuh menabrak tanah. Teko di tangannya pecah, air panas tumpah ke tanah, hampir mengenai kakinya. Aisyah menjerit kecil dari kejauhan, namun ayahnya menahan bahunya. Biarkan. Dia harus tahu dirinya siapa. Ahmad terbatuk, menahan rasa sakit. Di sela kepedihan itu, ia tetap berkata lembut. Maafkan saya tidak berniat menggurui, hanya takut ilmu keliru disampaikan. Ustaz kedua terdiam. Wajahnya berubah, bukan marah, melainkan terkejut. Ada kilatan penyesalan di matanya, seolah ia memahami bahwa pemuda itu tidak sedang mencari nama. Namun jamaah sudah terlanjur panas. Suara-suara marah memenuhi udara. Ahmad bangkit perlahan, memegang bahu yang nyeri. Ia menunduk dalam-dalam kepada ustaz itu. Saya mohon maaf, jika kalimat saya tidak pantas. Lalu ia kembali ke tempat duduknya di pojok, tanpa membalas, tanpa menyimpan dendam. Dan sekali lagi, jamaah menyaksikan sesuatu yang aneh. Pemuda itu diperlakukan kasar, namun wajahnya tetap teduh.
Ada yang mulai bertanya-tanya dalam hati. Siapa sebenarnya menantu yang diremehkan ini? Dari mana ia belajar? Kenapa tutur katanya begitu lembut meski disakiti? Sementara itu, sang saudagar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa marah dan malu menikam dadanya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang mempermalukan bukan orang sembarangan, melainkan seseorang yang kelak akan mengguncang seluruh majelis itu. Dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. ChatGPT dapat membuat kesalahan. Periksa info penting. Lihat preferensi Chokie. Setelah 2 teguran Ahmad, jamaah mulai berbisik penuh penasaran. Ada yang mencibir, ada yang diam-diam kagum. Sang saudagar semakin malu dan geram, merasa nama besarnya tercoreng karena menantunya yang dianggap tak tahu diri itu. Namun sorot jamaah kini berbeda, mereka mulai melihat Ahmad. Suasana majelis terasa berbeda ketika ustaz ketiga melangkah naik ke panggung. Beliau lebih tua, wajahnya teduh, langkahnya perlahan namun penuh wibawa. Jamaah yang semula ribut perlahan terdiam, seolah kehadirannya membawa ketenangan yang menurunkan semua suara. Sang saudagar berdiri penuh hormat, mengangkat tangannya menyambut kedatangan ulama besar itu. Para tamu berbinar, merasa beruntung bisa mendengar langsung ceramahnya. Semua orang menaruh harapan tinggi pada tausiah berikutnya, berharap kejadian sebelumnya tidak terulang. Namun sebelum memulai ceramah, ustaz itu menatap sekeliling dengan sorot mata tajam dan jernih. Ia mengamati jamaah satu persatu, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Tiba-tiba ia mengangkat tangan. "Mohon diam sebentar," katanya lembut. Jamaah langsung hening. Dengan suara penuh ketegasan yang tidak pernah dibayangkan siapapun, ia berkata, "Sebelum saya berceramah, saya ingin bertanya, siapa orang yang tadi berani meluruskan penyampaian 2 ustaz sebelum saya?" Kata-kata itu membuat semua kepala menengok ke kanan dan kiri. Riuh rendah kembali memenuhi udara. Ada yang langsung menunjuk Ahmad. Ada yang menatapnya dengan sinis. Ada yang tampak penasaran setengah takut. Sang saudagar pucat seketika. Jangan lagi membuat masalah," gumamnya dengan cemas. 2 panitia langsung menghampiri Ahmad. "Kamu diminta ke depan," kata mereka cepat. Ahmad terperanjat. Jantungnya berdetak keras. "Saya?" Ia menatap ustaz itu dari kejauhan. Sorot mata sang alim tidak menunjukkan kemarahan, namun sesuatu yang jauh lebih dalam. "Benar," ujar ustaz itu dari panggung. "Bawa dia kemari." Jamaah membuka jalan. Ahmad melangkah pelan, kepalanya menunduk. Ia merasa tubuhnya gemetar, bukan karena takut dipukul lagi, tetapi karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisik-bisik mengikuti tiap langkahnya. Kenapa ustaz memanggil dia? Apa ingin dimarahi di depan umum? Dia pasti akan dipermalukan. Namun ada pula suara-suara lain, lebih halus, lebih ragu. Tadi dia benar. Tafsirnya memang keliru. Dia bukan orang biasa. Lihat caranya bicara tadi. Ketika Ahmad naik ke panggung, dunia seakan mengecil. Semua mata tertuju padanya. Pipinya masih lebam. Bajunya sederhana. Ia berdiri di depan ustaz ketiga, seorang ulama yang selama ini ia hormati dari jauh. Ahmad menunduk hormat. "Maafkan saya tidak bermaksud." Namun sebelum kalimat itu selesai, ustaz itu turun dari panggung dengan cepat. Dan yang terjadi setelah itu, mengejutkan seluruh majelis. Ketika kaki ustaz ketiga menyentuh tanah, suasana majelis berubah total. Tidak ada satupun yang bergerak. Semua mata terpaku pada sosok ulama besar itu yang kini berdiri tepat di hadapan Ahmad. Ahmad menunduk lebih dalam, bersiap untuk ditegur, atau dihukum seperti sebelumnya. Namun sebelum ia sempat menarik napas, ustaz itu mengulurkan kedua tangannya, memegang pundak Ahmad, dan kemudian mencium tangan Ahmad. Jamaah terperangah. Beberapa orang berdiri dari tempat duduknya, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Suara gemerisik berhenti seketika, digantikan keheningan yang sangat dalam.
Sang saudagar membeku di kursinya. Wajahnya seperti kehilangan warna. Aisyah menutup mulutnya. Air mata langsung mengalir tanpa sadar. Ustaz itu lalu merangkul Ahmad, memeluknya erat. Pelukan seorang murid yang menemukan gurunya setelah sekian lama hilang. "Ustaz, apa yang Anda lakukan?" Ahmad berbisik. Tubuhnya kaku karena terkejut. Ustaz itu mundur sedikit, namun tetap memegang lengan Ahmad dengan tangan yang bergetar halus. Matanya berkaca-kaca, suaranya pecah saat ia berkata, "Bagaimana aku bisa lupa wajahmu? Sementara engkaulah yang mengajariku ilmu hadis saat aku masih belia? Astagfirullah, aku bertahun-tahun mencarimu." Jamaah terdiam, tidak berani berbisik. Ahmad tertegun. Dunia seakan berhenti. Ia tidak pernah berniat membuka siapa dirinya. Ia tidak pernah ingin menonjolkan ilmu. Ia hanya ingin hidup sederhana, diam, dan bermanfaat. Namun di depan ratusan orang, rahasia yang ia simpan bertahun-tahun mulai terkuak. Ustaz itu mengangkat wajahnya, menatap jamaah. "Wahai saudara-saudara," katanya lantang, "pemuda ini bukan sembarang orang. Ia guru kami. Ilmunya jauh di atas kami." Dan dua ustaz tadi tidak salah diluruskan, mereka yang seharusnya berterima kasih. Bisik-bisik berubah menjadi desahan haru. Beberapa menunduk malu. Para panitia saling memandang dengan wajah memerah. Ahmad berdiri kaku. Wajahnya pucat namun matanya teduh. Ia tak pernah menyangka hari itu, hari ketika ia hanya ingin menyajikan minuman dan bersembunyi dalam kerendahan, justru menjadi hari di mana kebenaran dirinya disingkap Allah di hadapan banyak orang. Dan keheningan panggung itu adalah awal dari perubahan besar. "Wahai jamaah sekalian," suara ustaz ketiga bergetar, namun tegas. Ia berdiri di samping Ahmad, seakan menjaga sosok itu dengan seluruh kehormatannya. "Pemuda yang kalian lihat sederhana ini, yang tadi kalian pukul, kalian hina, kalian rendahkan." Ia menatap wajah demi wajah di hadapan panggung, membuat banyak orang menunduk malu. "Dialah guru kami." Riuh kecil terdengar, namun bukan riuh protes, melainkan keterkejutan yang memukul kesadaran jamaah. "Saya pernah duduk berbulan-bulan di hadapan beliau, mempelajari sanad, matan, jarh wa ta'dil, serta adab dalam meriwayatkan ilmu. Saya muda dan bodoh waktu itu. Beliau membimbing dengan kesabaran yang tak pernah saya temui pada siapapun." Ustaz itu menahan napas, lalu menatap Ahmad dengan mata basah. "Guru, aku tidak mengenalimu tadi. Bagaimana mungkin engkau berada di sini, sebagai menantu, melakukan pekerjaan yang tidak pantas untuk ilmumu? Kenapa engkau tidak berkata siapa dirimu?" Ahmad menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tetapi karena ia tidak pernah bermaksud membuka jati dirinya. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Saya hanya ingin hidup sebagai hamba biasa, Ustaz. Ilmu bukan untuk diangkat-angkat. Saya takut ria. Saya takut sombong. Saya takut lupa diri." Kata-kata itu membuat dada banyak orang serasa diremas. Ahmad melanjutkan, "Saya menikah bukan untuk dihormati, tapi untuk membangun rumah tangga. Apa saya dianggap atau tidak, itu urusan manusia. Saya takut kalau saya mengaku-ngaku sebagai guru, saya tak lagi pantas di hadapan Allah." Ustaz ketiga menutup wajahnya dengan tangan sejenak, menahan haru yang mendesak keluar. Lalu ia memalingkan wajah kepada dua ustaz sebelumnya yang duduk di kursi undangan dengan wajah pucat. "Saudaraku," ujar ustaz ketiga dengan suara lembut namun menghentak, "kalian tidak salah diluruskan. Kalian salah karena menolak kebenaran." Ustaz pertama menggigit bibir. Wajahnya memerah menahan malu. Ustaz kedua menunduk sangat rendah, hampir menangis. "Ilmu bukan milik kita," lanjut ustaz ketiga. "Dan siapapun yang meluruskan kesalahan dalam majelis ilmu, dialah yang menyelamatkan kita dari dosa." Salah seorang jamaah yang sebelumnya menampar Ahmad menangis tertahan, menutup wajahnya. Ia tidak pernah merasa serendah itu dalam hidupnya. Sang saudagar, yang berdiri di tengah kerumunan, gemetar hebat. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar tanpa suara.
Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, menantu yang ia anggap tidak berharga, yang sering ia bentak, yang ia pekerjakan seperti pelayan, ternyata guru dari para ustaz terhormat. Ustaz ketiga kembali memegang pundak Ahmad. Guru, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Teguranmu tadi bukan penghinaan. Itu kasih sayang. Dan jika bukan karena engkau, kami bisa salah menyampaikan ilmu di hadapan ratusan orang. Ahmad menunduk, hampir tidak kuat menahan rasa sungkan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang murid, bisiknya. Ustaz itu tersenyum sambil mengusap bahunya. Engkau terlalu merendah, seperti yang dulu-dulu. Jamaah mulai menangis, satu demi satu. Ada yang menutupi wajah, ada yang memalingkan muka karena malu mengingat hinaan mereka tadi kepada Ahmad. Seorang bapak berusia lanjut berkata lirih, "Astagfirullah, bagaimana mungkin kami menampar seorang alim?" Suasana berubah menjadi lautan tangis dan istighfar. Dan Ahmad, dengan pipi masih lebam, dengan baju sederhana, dengan tangan yang tak berhenti bergetar, berdiri di tengah panggung bukan sebagai orang yang ingin diagungkan, tetapi sebagai bukti hidup bahwa seseorang bisa begitu tinggi ilmunya, namun tetap memilih menjadi hamba yang paling rendah hati. Hari itu, semua orang belajar satu hal, bahwa kemuliaan sejati sering bersembunyi dalam pakaian paling sederhana. Dan orang paling mulia kadang duduk di tempat yang tak pernah kita bayangkan. Ahmad tidak mengangkat kepalanya sedikit pun. Ia tetap tunduk, karena itulah tinggi derajatnya. Sang saudagar berdiri mematung di antara kerumunan. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan lututnya terasa lemas. Baru kali itu ia melihat dirinya sendiri dengan jelas, bukan sebagai orang terpandang, tetapi sebagai seseorang yang telah menzalimi menantunya sendiri. Ketika ustaz ketiga menyebut Ahmad sebagai guru mereka, hati sang saudagar seolah diremukan. Semua perlakuan kasarnya terputar kembali, menyuruh Ahmad membersihkan halaman, mencuci gelas, mengangkat barang berat, bahkan menegur dan merendahkannya di depan keluarga. Ia merasa dadanya sesak. Perlahan, ia melangkah maju menembus jamaah. Air matanya jatuh satu persatu. Ketika sampai di depan Ahmad, ia tak tahan lagi. Ia meraih tangan Ahmad dan menangis keras, tanpa memedulikan siapa yang melihat. "Ahmad, maafkan aku." Suaranya pecah. "Aku memperlakukanmu seperti pelayan, padahal engkau guru para ustaz. Aku terlalu sombong." Ahmad tersentak, lalu segera memegang bahu mertuanya agar pria tua itu tidak jatuh. "Ayah, jangan begitu. Saya tidak marah. Tapi aku telah menghinamu," ujar sang saudagar, terisak. "Bagaimana mungkin aku memintamu memaafkan aku?" Ahmad tersenyum lembut. "Ayah, tidak ada yang perlu dimaafkan. Manusia menilai dari apa yang terlihat. Allah menilai dari apa yang tersembunyi. Mungkin ini waktunya Allah menunjukkan sesuatu yang dulu belum saatnya." Kerumunan menangis menyaksikan pemandangan itu. Mereka melihat seorang alim yang rendah hati, dan seorang tua kaya raya yang luluh oleh kebenaran. Sang saudagar memeluk menantunya erat, merasa kecil, merasa hina, tetapi juga merasa lega. Sebab di hadapannya berdiri seorang lelaki yang selama ini ia remehkan, namun justru menjadi cermin bagi hatinya yang kelam. Cahaya di balik kerendahan. Setelah kejadian itu, suasana majelis berubah menjadi haru. Para jamaah yang tadi mencibir kini mendekati Ahmad dengan wajah penuh sesal. Beberapa memohon maaf, ada yang mencium tangannya, ada pula yang hanya menunduk karena tak sanggup berkata apa-apa. Namun Ahmad tetap sama, tersenyum lembut, tidak meninggi, tidak menuntut dihormati. Ia hanya berkata, "Kita semua belajar hari ini. Ilmu membuat kita merunduk, bukan meninggi." Ustaz ketiga mengajaknya duduk di kursi kehormatan, namun Ahmad menolak dengan sopan. Ia memilih duduk di lantai, di antara jamaah biasa. Sifat itu membuat banyak orang menangis, karena di hadapan mereka duduk seorang alim besar yang tidak ingin dikenal, tidak ingin diagungkan, dan tidak ingin dianggap lebih mulia dari siapapun. Sang saudagar pun berubah. Ia tidak lagi memandang Ahmad sebagai menantu yang tidak layak. Ia memperlakukannya dengan hormat, bahkan meminta nasihat dalam banyak hal. Aisyah, istrinya, memeluk Ahmad malam itu sambil menangis lega.
"Mas," katanya lirih, "Allah akhirnya menyingkap siapa engkau sebenarnya." Ahmad hanya tersenyum. "Aku bukan siapa-siapa. Yang penting kita berjalan di jalannya." Kisah itu menyebar dari kota ke kota. Nama Ahmad dikenal, namun ia tetap hidup seperti biasa, membantu di dapur, membersihkan halaman, menulis catatan, dan menundukkan hati. Justru kesederhanaan itulah yang menjadi cahaya. Bagi semua yang menyaksikan, Ahmad mengajarkan satu pelajaran, bahwa kemuliaan sejati bukan pada jabatan atau harta, melainkan pada ilmu, akhlak, dan hati yang selalu merendah di hadapan Allah. Dan itulah warisan terindah yang ia tinggalkan.